dia berada di masjid. Tapi anak-anak harus punya pengalaman di masjid. Namun kita akan lihat kondisinya, mungkin nggak bisa 10 hari full ya, karena bagaimanapun juga kadang-kadang kita juga punya urusan di rumah dan sebagainya. Jadi walaupun ada iktikaf mungkin tidak full 10 hari atau tidak full 24 jam berada di masjid, tapi anak-anak harus punya pengalaman rasanya bagaimana bermalam di masjid dengan tujuan untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah. Selama ini kami tarawih kan di pesantren ya nak ya. Kita tarawih di pesantren, dan Ramadan ini berbeda karena Maryam udah semakin besar dan Maryam sudah minta sendiri. Kemarin kami safari dakwah kemana kak? Kita kak ke Palembang ya nak ya, ke Palembang, kita ke Lombok, dan Maryam yang minta sendiri. Saya katakan Maryam nanti capek, kita baru sholat tarawih terus jam 1 pagi kita ke bandara, tapi kata Maryam enggak, Maryam mau ikut Umah Safari Dakwah. Jadi Ramadan ini berbeda karena dakwah yang saya jalankan selama ini dengan berkeliling Indonesia ditemani sama Maryam, karena dia sudah besar, umurnya sudah 8 tahun, dia juga udah, kakak deg-degan nggak ngomong sama om-omnya? Enggak. Dia udah berani di depan banyak orang, jadi ya latihan lah untuk semoga dia berani bicara di depan banyak orang suatu hari nanti, insya Allah. Oke, cukup ya. Merepotkan nggak sih jika bawa Maryam? Ya. Apakah bawa anak repot ketika dakwah? Enggak, karena dia sudah besar. Dan kami bagi tugas, kalau saya ceramah ada Maryam itu sebenarnya tugasnya lebih ringan, karena Maryam itu akan baca Quran. Dia baca ayat-ayat, kemudian saya akan jelaskan. Dia baca ayat-ayat, kemudian saya jelaskan. Kemudian doa juga Maryam yang baca doa. Enak, Maryam baca doa. Jadi justru senang, dan kami paham bahwa Maryam cita-citanya menjadi ustadzah. Kalau jadi ustadzah itu harus besar. Oke, bahasa Arab. Nah, jadi Maryam juga lagi memperdalam bahasa Arabnya dan juga Qurannya. Ya, harapannya ke depannya mudah-mudahan Allah bantu Maryam untuk bisa syiarkan ayat Allah dengan baik, insyaallah. Ini tahun pertama kok ini menjadi salah satu contohkan buat betul nggak sih, maksudnya udah mengajarkan Maryam. Kita tahu bahwa sesuatu itu kan nggak bisa mendadak begitu saja ya. Misalnya kayak Maryam bilang mau jadi ustazah, kan nggak bisa dalam sekejap mata langsung jadi gitu. Jadi sekarang di masa kecilnya Maryam sekarang udah fasih bahasa Arabnya ya kak. Nanti tasajjal tatakalam bilughati al-arabiyyah sah? كيف أنت تدرس لغة العربية؟ في المدرسة كيف؟ أنت تدرس كم ساعة في كل يوم؟ نعم، عربية وقرآن. كم ساعة؟ ساعة فقط العربية وقرآن؟ agak kenceng dong kakak. Sa'a atau sa'atain? Oh kakak katanya tante sama omnya ngomongnya agak kenceng. Kakak kan hafal nasyid. نحن نريد أنت ممكن نحن نريد أن نسمع أنت ماذا نشيد؟ نعم هيا ممكن تسمع. أهلا بها مدرستي، أهلا بكل إخوتي في عامنا الجديد، كأننا في عيد، بكل عام نذكر وإن نجحنا نفخر، نبني ونحن الوطن وخيره يسعدنا. ما شاء الله. Nanti تعرفي أنا لا أفهم. Ya, jadi dia lagi bacain nasyidnya dia tentang madrasah. Oh, na'am, ada udah asma. Hayya. أحب الناس لأمي ومن بالروح تهديني، فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني، تخاف علي من برد ومن حر فتحميني، ومن ألم ومن مرض تأتيها فتكفيني، فروحي سوف أفديها كما بالروح تهديني، وأسعى في هنأتها كما تسعى وترضيني. Masya Allah. Jadi saya memberitahu kepada Maryam kalau mau jadi ustadzah dia nggak bisa begitu saja jadi, harus ada proses yang dilalui, sehingga memang Maryam setiap hari dia belajar bahasa Arab, setiap hari dia belajar Quran, masih berjuang sampai hari ini. Dan
Maryam juga tahu rasanya mustahil kalaupun bisa baca Quran ataupun kalau bisa bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya, tapi nggak punya kemampuan untuk bisa berani di depan orang. Jadi sebenarnya mengajak Maryam untuk safari dakwah itu sekaligus mengajak Maryam supaya berani. Karena di awal-awal Maryam deg-degan ya nak ya. Maryam deg-degan kan, takut kan? Awal-awal deg-degan, tapi makin lama alhamdulillah dia sudah semakin percaya diri. Kakak takut nggak lihat omongan tantenya itu? Takut nggak kan? Kalau tadi artinya apa Umar komunikasi? Ya, dia tadi bercerita tentang madrasah ya. Jadi untuk mempelajari bahasa Arab, madrasah itu sekolah ya. Jadi ketika mempelajari bahasa Arab itu lebih mudah kalau dengan lagu-lagu. Dengan begitu dia hafal kosakata-kosakata. Kita tadi cerita tentang ibu juga ya. Nah, tentang ibu, tentang madrasah. Jadi dalam pelajari bahasa Arab, cara belajarnya Maryam adalah dengan menghafalkan lagu-lagu. Dari situ dia mendapatkan kosakata baru. Dan setelah itu kita praktek sehari-hari. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah. Maryam sekarang udah berapa juz hafal Quran ya nak? Maryam hafal 3 juz. Sebenarnya Maryam itu belajar Quran dari umur 2 tahun secara intens. Ketika dia sudah mulai bisa bicara, dia sudah mulai belajar Quran sampai hari ini. Dan dia meluangkan waktu sehari 2 jam untuk bersama dengan Quran. Jadi kalau dibilang sampai hari ini masih terus berproses. Belum selesai belajarnya Maryam, saya pun masih terus berproses. Dan kayaknya kalau bersama dengan Quran seumur hidup ya, karena harus diulang lagi seperti itu. Jadi sebenarnya Maryam boleh jadi apapun, tapi kayaknya seorang muslim mustahil kalau nggak ada Quran ya di lisannya, di hatinya, di pikirannya. Apalagi syahrul Ramadan, ini syahrul tilawah, syahrul Quran. Jadi mudah-mudahan kita semua, saya dan teman-teman semua, kita jadikan anak-anak kita, keturunan kita jadi orang-orang yang kembali dekat dengan Quran, insya Allah. Sekaligus kemarin juga katanya sempat viral ya video Maryam bersama dengan Faas. Iya. Di YouTube-nya Uma juga ada kan sambung ayat. Itu banyak netizen yang pada memuji kemahiran dari Maryam itu seperti apa? Kakak kemarin Baba, suami saya mana ya? Suami. Baba, tolong titip kerja bah. Adik Raweh. Oke. Nah, kemarin itu Maryam sambung ayat sama Abang Fas. Kakak kenal Abang Fas nggak sebelumnya? Kakak senang sambung ayat sama Abang Fas? Iya. Jadi kita ada satu acara dan kemudian karena Abang Fasnya juga hafal Quran, Maryam juga hafal Quran. Kemarin akhirnya Maryam sambung ayat dengan Abang Fas. Sambung ayat apa kemarin nak? Abasnya sama Almul. Kakak gimana rasanya sambung ayat sama Abang Fas? Deg-degan nggak Kak? Deg-degan nggak? Karena mungkin Quran itu udah sehari-hari buat dia kan, jadi kapanpun kita minta ya dia keluar aja gitu, keluar di lisannya tanpa ya, karena kan tiap hari udah latihan, udah murojaah. Susah nggak sih Kak ngapalin Al-Quran tuh Kak? Maryam susah nggak sih ngapalin Quran ini? Enggak. Caranya gimana sih supaya kita hafal? Yang kecil. Katanya nggak denger. Yang kencang banget ngomongnya. Nah, kita harus murojaahnya banyak-banyak biar nggak lupa. Apa yang udah dihafal diulang lagi. Jadi kata Maryam harus ngulang-ngulang terus biar nggak lupa. Tapi susah nggak sih ngajarin anak dari usia dini untuk belajar? Apakah susah mengajarkan anak usia dini untuk belajar Quran? Karena mungkin Quran ini udah jadi kebiasaan. Jadi sejak dia umur 2 tahun itu kan sudah bersama dengan Quran. Jangankan 2 tahun, sejak dalam kandungan lah sudah terbiasa dia dengar murotal Quran atau kita baca Quran. Janin kan pertama kali yang berfungsi adalah indera pendengaran kan. Jadi terbiasa dia dengar Quran. Sampai hari ini, kemarin kita kemana? Mana kemarin? Palembang ya nak? Dia itu karena punya kebiasaan dari bayi, kalau sebelum tidur kan dengar kaset Quran kan, murotal ayat suci Al-Quran. Jadi kalau saya nggak bawa speakernya itu, dia pasti akan bertanya dan dia gelisah. Dia mau setiap dia tidur sampai pagi murotal Quran itu harus terus ada. Jadi kemarin dia bilang, aku nggak bawa speaker Qurannya gitu. Tapi alhamdulillah karena sekarang sudah ada handphone, bisa download Quran gitu ya, sehingga kita bisa dengar Quran di mana-mana. Kakak kenapa sih sebelum tidur harus dengar Quran kak? Biar gak digangguin setan kata. Iya benar tuh. Oh, setannya banyak. Setannya banyak. Gondrong lagi. Tadi kan anaknya ada 4 ya yang udah itu sama secara pendidikan kan apa lebih contoh? Dia lebih contoh sekali kamu. Tante Maryamnya capek udahan belum Maryamnya? Coba. Oke nak, thank you.